Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Situmorang. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia akan menjelaskan tentang materi budaya dalam pembelajaran sains di mancanegara dan cara mengatasinya. Jadi simak beberapa penjelasan yang akan saya berikan. Materi budaya dalam pembelajaran sains di mancanegara merujuk pada bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, bahasa, dan cara pandang terhadap ilmu pengetahuan mempengaruhi proses belajar dan mengajar sains di berbagai negara. Dalam konteks pendidikan global, integrasi budaya dalam pembelajaran sains menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Berikut ini beberapa tantangan budaya dalam pembelajaran sains di mancanegara, yaitu yang pertama, perbedaan pandangan terhadap sains, yang kedua, bahasa sebagai penghalang, yang ketiga, gaya belajar yang berbeda, dan yang keempat, nilai dan etika dalam sains. Cara mengatasi tantangan budaya dalam pembelajaran sains yaitu 1. Culturally responsive teaching, yang kedua, penggunaan bahasa yang aksesibel, ketiga, modifikasi kurikulum, keempat, pelatihan guru multikultural, dan kelima, kolaborasi internasional. Berikut ini saya akan menampilkan contoh video yang menjelaskan tentang cara mengatasi berbagai banyaknya keberagaman di Indonesia dengan memberikan contoh mengenai banyaknya keberagaman suku bahasa di Indonesia dengan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Simak videonya dengan baik-baik ya. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu, malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal adil, dan tawazun berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik.